Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Kiamat Riyapsari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.3.a.6 tentang model manajemen perubahan inquiry apresiasi baca, demonstrasi kontekstual, sisi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGT mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiasi untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGT menyusun baca menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiasi atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun tahapan baca adalah 1. Membuat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan 5. Atur eksekusi. Misi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang religius, mandiri, kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Prakarsa perubahan diri yang saya lakukan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan di sekolah. Adapun tahapan baca berdasarkan prakarsa perubahan diri sebagai berikut. Pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana upaya saya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tindakannya yang akan saya lakukan: 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Memberi motivasi kepada siswa tentang pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 3. Mencari referensi tentang cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan, serta bagaimana cara dia meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Tindakan yang saya lakukan: pertama, melakukan kolaborasi dengan orang yang telah berhasil menerapkan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan. Kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya ketika melihat keimanan dan ketakwaan siswa meningkat? Hal apa saja yang dapat mendukung agar keimanan dan ketakwaan siswa terus meningkat? Kebiasaan baru apa saja yang akan saya lakukan setelah keimanan dan ketakwaan meningkat? Bisakah semua siswa saya memiliki keimanan dan ketakwaan yang sesuai harapan saya? Tindakan yang saya lakukan: pertama, menyusun program pembiasaan keagamaan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang religius.
melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu penting. Menerapkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Yang keempat, berdasarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa? Berapa lama target untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana cara mengukur kemajuan siswa? Bagaimana cara untuk saling menyemangati agar tetap konsisten dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan siswa? Tindakan yang saya lakukan: 1. Membuat capaian yang realistis untuk setiap capaian kemajuan. Yang kedua, membuat catatan target yang telah dicapai. Ketiga, melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan. Yang keempat, mengevaluasi bersama rekan guru kekurangan dan kelebihan program keagamaan yang telah dibuat, serta saling mengingatkan dan memberi semangat untuk terus konsisten. Yang kelima, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam menyusun rencana peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa? Kapan rencana peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa dilakukan? Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau rencana? Bagaimana mencatat kemajuan siswa? Bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindakannya, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa. Melaksanakan strategi pembiasaan keagamaan yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Meminta siswa untuk saling mendukung dan menyemangati agar bersama-sama konsisten dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bekerja sama dengan semua stakeholder untuk melakukan hal yang sama. Membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa. Demikian prakarsa perubahan yang saya tuangkan dalam tahapan Bagja. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.